Pernah ngerasa nggak sih udah mikir positif, udah afirmasi, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan rahasia di balik manifestasi yang sebenarnya, berdasarkan buku The Magic of Manifesting dari Ryu Shinohara. Siap-siap ya, karena ini mungkin bakal ngeflop cara pandang kita soal realitas. Oke, coba kita jujur-jujuran dulu. Kamu udah coba visualisasi, udah coba afirmasi tiap pagi, tapi kok rasanya kehidupan yang kamu mau itu kayaknya masih jauh banget ya. Jangan-jangan konsep ini cuma omong kosong belaka? Ternyata, menurut buku ini, kamu nggak sendirian. Masalahnya itu bukan di konsepnya, tapi di pemahaman kita. Banyak dari kita tuh tanpa sadar ibaratnya berlari sebelum bisa merangkak. Kita loncat langsung ke tekniknya, tapi lupa sama pondasi dasarnya, yaitu cara kerja realitas itu sendiri. Nah, buat benar-benar paham manifestasi, kita harus ubah dulu cara kita mandang realitas. Realitas itu ternyata bukan sesuatu yang kaku dan udah jadi, tapi jauh lebih dinamis dan penuh kemungkinan. Buku ini ngenalin kita sama yang mamanya medan kuantum. Coba bayangin deh, ini tuh kayak sebuah server raksasa yang isinya semua kemungkinan. Setiap skenario hidup kamu, setiap hasil yang mungkin terjadi, itu semua udah ada di sana. Udah ada sebagai sebuah potensi yang tinggal nunggu buat dipilih. Nah, ini dia analogi kerennya. Anggap aja alam semesta itu kayak sumber cahaya putih yang murni. Kita tahu kan cahaya putih itu sebenarnya gabungan dari semua warna di spektrum pelangi. Nah sama, semua kemungkinan itu udah ada di sana, disediain sama alam semesta. Terus gimana caranya dari jutaan kemungkinan itu kita cuma ngalamin satu realitas? Nah, disinilah peran kita. Keyakinan kita, pikiran kita, perasaan kita, itu semua berfungsi kayak filter kacamata. Alam semesta ngasih cahaya putih, tapi filter kita lah yang nentuin warna apa yang akhirnya kita lihat. Nah ini dia poin kuncinya. Kalau kamu ngerasa hidupmu hijau terus, itu ya karena kamu pakai filter hijau. Kamu mau lihat warna merah, jangan coba-coba ubah cahayanya, karena cahayanya udah sempurna. Yang perlu kamu lakukan cuma satu, ganti filter kamu. Realitas di luar sana itu cuma cerminan dari filter di dalam diri kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sering banget kelewat dan kedengarannya agak aneh. Manifestasi itu ternyata bukan cuma soal fokus ke hal-hal positif. Ada hukum alam yang lebih besar lagi yang bekerja, yaitu hukum keseimbangan. Konsep polaritas ini penting banget. Adanya rintangan dan tantangan itu bukan berarti kamu gagal loh. Justru itu bagian yang wajar dari kehidupan. Alam semesta itu nggak cuma isinya terang doang, tapi ada terang dan gelap. Keduanya itu sepaket dan saling melengkapi. Ketidakseimbangan itu terjadi waktu kita ngasih arti penting yang berlebihan, yang lebay pada sesuatu. Entah itu keinginan yang kita pengen banget, atau malah ketakutan yang kita hindari banget. Keseimbangan itu sebaliknya. Kita menerima segala sesuatu apa adanya, secara objektif tanpa drama emosional yang berlebihan. Pernah merhatiin gak sih, makin kita ngebet sama sesuatu, makin kita terobsesi, dianya malah makin ngejauh? Nah, buku ini nyebutnya potensi berlebih. Energi yang terlalu ngotot atau cemas itu justru bikin gaya tolak. Alam semesta secara alami akan mencoba menyeimbangkan energi berlebih itu, yang seringkali efeknya malah ngejauhin apa yang kita mau. Oke, sekarang kita coba sambungin dua ide gede tadi ya. Ada medan kuantum dengan segala kemungkinannya, terus ada hukum keseimbangan. Pertanyaannya, posisi kita di mana nih dalam semua ini? Kutipan dari Henry Ford ini tuh ngena banget dan pas banget buat ngerangkum semuanya. Keyakinan kamu, mau itu yang bikin kamu kuat atau yang bikin kamu ciut, itulah filter yang kamu pakai buat milih satu realitas dari lautan kemungkinan di medan kuantum. Jadi, intinya gini, kita semua ini sebenarnya lagi bermanifestasi, setiap detik, setiap saat. Pertanyaannya bukan lagi manifestasi itu beneran ada atau enggak, tapi apa yang lagi saya ciptakan sekarang ini. Sadar atau nggak sadar, kita ini arsitek dari pengalaman hidup kita sendiri. Dan ini tuh bukan cuma teori ngawang-ngawang loh. Si penulisnya sendiri, Ryu Shinohara, cerita kalau pemahaman ini lahir dari perjuangan pribadinya ngelawan depresi dan kecemasan. Jadi ini adalah sebuah kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman nyata. Terus dengan semua pengetahuan ini, apa dong yang bisa kita lakuin sekarang? Langkah praktisnya apa? Nah, jawabannya ada di cara kita memandang waktu. Nah, siap-siap, ini mungkin agak mind-blowing. Kita kan sering mikir mau mencapai tujuan di masa depan. Tapi buku ini bilang, masa lalu dan masa depan itu sebagian besar cuma ilusi pikiran.
Satu-satunya realitas yang benar-benar ada itu ya saat ini, sekarang. Jadi, ini dia rangkumannya. Alam semesta itu nggak pelit sama sekali. Realitas yang penuh cinta, kelimpahan, dan kebahagiaan itu sebenarnya udah ada, tersedia sekarang juga. Tugas kita itu bergeser, dari mengejar dan berjuang menjadi memilih dan menyelaraskan diri. Caranya, ya dengan mengubah filter internal kita di momen ini. Ini janji yang kuat banget loh dari penulisnya. Kebahagiaan dan kepuasan itu bukan hadiah langka yang harus kita rebut, tapi keadaan alami kita. Kita cuma perlu mengizinkan itu masuk dengan menyelaraskan diri kita dengannya. Jadi, saya tinggalin kalian dengan satu pertanyaan ini buat direnungkan. Gimana kalau ternyata hidup impian kamu itu bukan sesuatu yang harus susah payah dibangun dari nol, tapi sebuah realitas yang udah ada dan tinggal kamu pilih? Coba pikirin itu. Sampai ketemu di pembahasan kita berikutnya.